Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3, tema 5, subtemanya 1, keadaan cuaca. Untuk pelajarannya bahasa Indonesia dengan tema mengidentifikasi kosakata cuaca. Ini ada di pembelajaran 6 ya adik-adik. Dan di buku tema adik-adik ini ada di halaman 43 sampai dengan 45. Jangan lupa sebelum kita mulai, adik-adik subscribe dulu, dukung channel Kak Rina, supaya Kak Rina bisa terus memberikan video-video pembelajaran untuk adik-adik. Diklik juga loncengnya supaya kalau ada video terbaru, adik-adik nanti bisa langsung mengetahuinya. Dan boleh sebutkan juga asal sekolah adik-adik, dari sekolah mana dan dari kota mana, supaya kita bisa saling berkenalan di kolom komentar. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah dengan kegiatan membaca teks, adik-adik bisa mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kalimat, adik-adik dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Nah, jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Dan jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo membaca adik-adik, kita ada teks untuk dibaca dulu. Yang pertama, judulnya Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang, matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung di dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya, lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Sekarang adik-adik, yuk kita mulai menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca di teks tadi atau di bacaan tadi. Lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Sudah ada contohnya, di sini ada 2. Yang pertama hujan dan petir. Ya. Nah, tadi ada hujan apa ya artinya adik-adik? Karina bantu ya. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Ya, makanya kalau turun hujan itu ada rintik-rintik air yang jatuh dari langit. Ya. Nah, ini adalah proses udara karena proses pendinginan. Lalu petir. Ini adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Jadi awan yang muatan listriknya positif, awan yang muatan listriknya negatif bertemu akhirnya menciptakan suara gemuruh adik-adik seperti itu, dan ada kilatan listriknya ya. Jangan lupa tadi sesuai dengan bacaan, kalau ada petir sebaiknya berlindung ya di dalam rumah atau di sekolah. Lalu berikutnya, nah di sini kita diminta untuk mencari lagi adik-adik. Tadi ada kata apa lagi ya? Nah, ada mendung. Nah, mendung adalah awan yang mengandung hujan atau dalam keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup awan. Ini adalah makna dari mendung. Kemudian awan, kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Jadi kalau adik-adik lihat di langit, ada putih-putih menggumpal, nah itu sebetulnya adalah kelompok dari butiran air, es, atau keduanya. Ya, jadi dia berkelompok ada di atmosfer, tapi kita bisa melihat. Lalu ada kilat. Tadi ada petir, ada juga kilat. Kilat pengertiannya adalah atau maknanya adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Ya, petir dan sebagainya. Nah,
Ini kosakata yang berhubungan dengan cuaca ya adik-adik. Berikutnya yuk kita berlatih adik-adik. Di sini Karina mau tanya, pernahkah adik-adik mengalami cuaca mendung? Kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan adik-adik? Nah, sekarang yuk kita tulis cerita berdasarkan pengalaman adik-adik ketika hujan. Ya, nanti boleh dibacakan hasil tulisannya di depan kelas ya, atau kepada Bapak Guru, Bapak atau Ibu Guru. Karina buatkan contoh seperti biasa. Pagi ini cuaca sangat cerah. Aku dan Lani akan bermain sepeda. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Aku dan Lani bergegas pulang karena takut kehujanan. Aku dan Lani menyimpulkan bahwa cuaca bisa berubah-ubah. Cerah di pagi hari dan tiba-tiba mendung di siang hari. Nah, itu contohnya adik-adik. Adik-adik boleh membuat sendiri berdasarkan pengalaman adik-adik, contohnya seperti yang Karina buat. Nah, adik-adik jangan lupa menggunakan kalimat efektif ya. Adik-adik boleh lihat video lain dari Karina yang judulnya kalimat efektif. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di-subscribe channel Kak Rina ini supaya Kak Rina bisa terus mensupport adik-adik belajar di rumah dengan video-video pembelajaran lainnya. Diklik loncengnya juga ya adik-adik. Jangan lupa like dan share juga ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah! Udah, tadi siapa yang berisik ya?